Cukup dari tim kontra, tim pro. Baik, selanjutnya ke acara selanjutnya yaitu 3 menit menyampaikan argumen dari masing-masing tim. Saya persilahkan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumennya. 3 menit dimulai dari sekarang. Jadi operasi Petrus itu kan memang menurunkan angka kejahatan, tetapi cara yang digunakan justru melanggar prinsip dasar negara dan hak asasi manusia. Jika warga negara, termasuk mereka yang diduga melakukan kejahatan, berhak mendapatkan proses hukum yang adil, bukan langsung dihakimi dengan peluru di jalan. Operasi yang menghilangkan nyawa tanpa proses hukum tidak hanya bertentangan dengan prinsip negara hukum yang kita junjung tinggi, tetapi juga membuka pintu bagi pemahaman kekuasaan dan hilangnya rasa aman sejati di masyarakat. Berarti stabilitas politik dan keamanan dalam negara sebagai prioritas utama untuk mendukung pembangunan nasional. Waktunya 1 menit 55 detik. Jadi gini ya Mas. Petrus itu kan penembak misterius entah dari mana, dari aparat. Ini kan salah. Ininya dari pemerintah itu menyiapkan Petrus untuk menembak orang-orang yang tidak setuju dengan aturan pemerintah. Nah itu semua tidak masuk akal, di luar hak asasi manusia, sangat ilegal, melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kami berdiri di sini untuk menunjukkan bahwa keberhasilan keamanan tidak bisa dan tidak boleh diukur dengan jumlah peluru yang ditembakkan. Selanjutnya ada lagi tim kontra. Baik, waktu dicukupkan. Saya persilahkan untuk tim pro menyampaikan argumennya selama 3 menit. 3 menit dimulai dari sekarang. Jadi itu menurunkan tingkat kejahatan. Karena operasi ini juga diklaim berhasil mengurangi tingkat kejahatan terorganisir dan memperburuk keadaan keamanan di sejumlah wilayah yang tidak ada konflik, seperti OPM, ya, OTDR, ya. Ya, penurunan tingkat kriminalitas yang signifikan dan catatan pada masa itu menunjukkan penurunan drastis angka kejahatan, terutama kejahatan jalanan dan feminisme di kota-kota besar. Masyarakat merasakan dampak langsung berupa lingkungan yang lebih aman. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan operasi Petrus dapat dianggap memperkuat. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan, masyarakat lebih aman dan terlindungi dari ancaman yang dapat merusak kehidupan mereka. Waktunya 1 menit 40 detik. Selain itu, Petrus juga menciptakan rasa aman sementara dan mengurangi kejahatan jalanan, premanisme dan perampokan di kota-kota besar seperti Jakarta. Atau yang mungkin menjadi masalah saat ini, pelecehan seksual itu banyak dan mungkin bisa mengurangi kasus-kasus pelecehan seksual kepada wanita. 1 menit. Operasi Petrus dapat dipandang sebagai langkah yang diperlukan untuk menjadi keamanan negara Indonesia batas pada dasar pada masa Orde Baru. Ancaman dari kelompok separatis dan teroris saat kita pemerintah merasa bahwa tindakan tegas diperlukan untuk melindungi keamanan. Kasih tepuk tangan dulu. Ada tambahan dari
3 menit untuk adu argumen dari masing-masing tim. Saya persilakan kepada tim pro terlebih dahulu untuk argumen. 3 menit dimulai dari sekarang. Waktunya 2 menit 37 detik. Ayo bersuara teman-teman. Waktunya terus berjalan. Siap menjawab. Suruh adu argumen. Kamu bantah. Kontra adu. Waktunya 2 menit 10 detik. Waktu terus berjalan. Mungkin tadi kan ada kontra kalau ini selalu ilegal atau apa ya? Di sini mungkin pendapatku bahwa tindakan tegas tanpa kompromi itu menekankan perbedaan signifikan dari metode Petrus yang diperlakukan untuk memberantas jaringan teroris dan mencegah adanya serangan. Waktunya 1 menit 30 detik. Ingin menambahkan jawaban Raisa. Tujuan utama dari operasi ini bukanlah penjaman, tetapi pencegahan kerusuhan lebih besar, pelindungan rakyat banyak, dan stabilitas negara. Operasi Petrus harus dilihat dalam kerangka darurat nasional, bukan dalam situasi normal sehari-hari. Ya, boleh menambahkan ya. Meskipun dengan potensi yang tinggi, kebebasan sipil dan hak asasi dalam penanganannya itu gimana ya? Padan apa gimana? Iya. Ayo, Lilo mau nambahin. Waktunya 50 detik. Pikir loh. Mirza ya. Waktunya 30 detik lagi. Cukup dari tim kontra. Oke, 3 menit saya cukupkan. Selanjutnya kepada tim tim kontra saya persilakan untuk membantah atau mengadu argumen tim pro. 3 menit dimulai dari sekarang. Ini menjawab tentang yang disampaikan tadi. Memang ada penurunan angka kriminalitas jangka pendek, namun cara kekerasan tidak menyelesaikan akar masalah. Tanpa solusi sosial, kejahatan akan terus berulang. Setelah Petrus muncul, masih banyak curiga pada kehadiran aparat akibat pengalaman kelam ini. Waktunya 2 menambahkan menit ya. 20 detik. Jadi kan Petrus ini penembakan misterius dan maksudnya seperti pembunuhannya. Nah, kemudian itu sudah melanggar Undang-Undang Dasar pasal 28A yang bunyinya warga negara memiliki hak untuk hidup dan melanjutkan hidup. Nah, itu sangat bertentangan dengan undang-undang. Apakah kalian tidak memikirkan hal itu? Terus masa ya orang cabul ditembak tidak masuk akal. Harusnya diapain? Kan manusia memang mempunyai nafsu masing-masing ya. Harusnya misal di penjara dulu atau di lokasi dulu, nggak langsung ditembak kayak gitu. Manusia juga punya nafsu ya teman-teman. Waktunya 1 menit 33 detik. Banyak korban Petrus yang ternyata tidak terbukti bersalah. Ada salah tangkap, salah tembak, bahkan ada korban yang sebenarnya hanya berpenampilan mencurigakan tanpa bukti kejahatan. Apakah keamanan yang mengorbankan orang tak bersalah masih bisa disebut keberhasilan? Ada tambahan? Waktunya
masih banyak, cukup. Baik, saya cukupkan dari tim kontra. Acara selanjutnya adalah 2 menit kesimpulan dari masing-masing tim. Baik, sekali lagi ya, 3 menit adu argumen. Saya persilahkan kepada tim pro menyampaikan, menyanggah atau membantah argumen dari tim kontra. 3 menit dimulai dari sekarang. Mengenai jawaban tadi, semua manusia mempunyai nafsu, tapi memang haruskah nafsu itu ditumpahkan ke orang yang tidak dikenali? Maksudnya kayak dalam artian apa ya? Yes. Kan bisa mungkin dialihkan ke hal-hal yang lebih baik. Contoh. Contohnya mungkin melakukan hobi seperti olahraga atau apa, tidak harus melakukan hal-hal yang negatif seperti masturbasi. Lagi pula wanita juga memiliki Waktunya 2 menit 10 memiliki detik. hak asasi untuk melindungi diri. Ayo jangan buang-buang waktu tim pro. Rian, Mirza, Lilo, Anji. Waktunya 1 menit 40 detik. Ayo jangan buang-buang waktu tim pro. Waktunya 1 menit 10 detik. Saya oversimpat itu juga bukan disetujui satu pihak, melainkan masyarakat juga menyetujui oversimpat itu. Jadi masyarakat tidak berhak untuk komen. Ada tambahan lagi? Waktunya 41 detik. Ya, karena kan tujuannya itu kan mengurangi angka kriminalitas ya. Jadi ya bukan melanggar hak cipta. Bukan. Karena jika terus mengarah pada hal itu susah mas. Jika KPK Waktunya 10 detik lagi. sebenarnya bisa itu 9, kan. 8, 7, 6, 5, Bisa apa yang itu ditembak Pak? Cuma kan kalau 2, 1. jadi ya Oke, ini cukup dari Cukup dari tim pro. Selanjutnya saya persilakan kepada tim kontra membantah, menyanggah argumen dari tim pro. 3 menit dari sekarang. Jadi gini ya Mas Ilo, kita ini sedang berada di negara demokrasi. Jadi warga negara itu berhak berkomentar, berhak memiliki suara. Bukan negara komunis ya. Dan untuk tadi ya, yang cabul-cabul itu, saya sedang membicarakan pendapat misterius, bukan orang cabul. Jadi saya nggak setujunya kenapa orang cabul harus ditembak mati gitu. Harusnya kan jadi bicara 10 tahun atau 20 tahun nggak jangan ditembak mati, kan orangnya bisa tobat gitu. Oh, tidak boleh bersuara. Dan untuk Indonesia ya, untuk OPM itu beda lagi. OPM itu maksudnya lebih ke teroris. Jadi kalau teroris ditembak saya wise out. Kalau menurut saya ya, kalau teroris. Tapi kalau untuk warga sipil kayak gitu ditembak, itu tidak sangat tidak masuk akal dan melanggar hak asasi manusia. Ya tadi yang pasal 28A, warga negara memiliki hak untuk hidup dan melanjutkan hidupnya. Waktunya 1 menit 57 menambahkan detik. jawabannya Habib tadi untuk yang Habib, Cabul.
Kriminal juga berhak atas kesempatannya untuk rehabilitas. Penembakan langsung tanpa pengadilan menutup kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri kembali ke masyarakat. Negara gagal membina warga negara, malah terakhir nih. Waktunya 1 menit 23 detik. Ayo ada tambahan dari tim kontra. Dunia internasional ini mengancam Petrus sebagai pelanggaran berat HAM. Hal ini membuat nama Indonesia buruk di mata dunia, mengurangi kepercayaan asing, bahkan dampak pada investasi dan hubungan persahabatan. Waktunya 45 detik lagi. Cukup. Baik, saya cukupkan untuk adu argumen, untuk sesi adu argumen. Ke sesi selanjutnya adalah 2 menit kesimpulan dari masing-masing tim. Saya persilakan kepada tim pro terlebih dahulu untuk menyampaikan kesimpulannya. 2 menit dimulai dari sekarang. Ayo dong bersuara. Iya, kesimpulanmu kenapa? Kesimpulan bermainmu. Oke, belum. Meskipun di luar jalur hukum, tujuan ini dilakukan dengan melindungi masyarakat luas dari ancaman kejahatan yang merajalela. Mereka mungkin mengklaim bahwa negara saat itu dalam kondisi darurat kejahatan sehingga tindakan ekstrim dianggap perlu untuk memulihkan ketertiban dan melindungi hak hidup warga negara lainnya. Operasi Petrus dapat dipandang sebagai langkah yang penting dan efektif dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan Indonesia pada masa Orde Baru. Dalam kehadapan ancaman terorisme, separatisme dan subversi, Waktunya 50 detik lagi. pemerintah merasa bahwa tindakan tegas dan cepat diperlukan untuk melindungi kedaulatan negara dan mencegah kerusakan yang bisa mengguncang stabilitas sosial dan ekonomi. Selanjutnya, Operasi Petrus harus dilihat dalam konteks ancaman serius terhadap keamanan nasional pada waktu itu. Dalam situasi ini, negara berhak dan wajib bertindak cepat dan tegas untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Waktunya 20 detik lagi. Meskipun caranya salah, bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban umum serta secara cepat dan efektif dalam situasi genting. 10 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya tim kontra dipersilakan untuk 2 menit menyampaikan kesimpulannya. 2 menit dimulai dari sekarang. Keamanan sejati bukan dibangun atas rasa takut, melainkan di atas keadilan, perlindungan hukum dan penghormatan dan hak asasi manusia. Negara harus hadir sebagai pelindung rakyat, bukan sebagai pihak yang menentang teror. Oleh karena itu, kami menolak pendekatan kekerasan seperti operasi Petrus sebagai solusi keamanan dalam negeri. Tambahan, ada tambahan? Waktunya 1 menit 30 detik lagi. Petrus ini episode yang kelam dalam sejarah Indonesia dan tidak dapat dianggap sebagai kesuksesan negeri. Ya, aksi Petrus ini juga menawarkan dan tidak boleh dilakukan kembali. Siap. Ada tambahan? Waktunya 58 detik lagi. Baik, sesi kesimpulan dicukupkan. Terima kasih kepada masing-masing tim yang sudah beradu argumen dan menyampaikan argumennya
di topik suksesnya keamanan dalam negeri dengan Petrus. Saya Saifana dan Masani dia sebagai timer. izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.